Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Kusumaningrum, NIM 195231313. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari Bapak Hatta Syamsuddin, yaitu tentang salam, istighna, dan murabahah. Di sini saya mohon maaf kepada Bapak Hatta karena saya tidak menghafalkan semuanya dan saya cuma menghafalkan sedikit, dan saya ini kebanyakan membaca, tapi saya juga meresumnya lewat Word. Dan langsung saja saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian tentang salam, murabahah, dan istighna. Mohon maaf nanti kalau tidak urut. 1. Salam. Salam adalah pengertian salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli dengan jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, dan harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dasar hukum salam yaitu Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Untuk hadis, artinya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf. Salaf itu adalah salam dalam buah-buahan atau untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang C. Operasional salam. Contohnya, jual beli salam adalah petani tembakau yang membutuhkan uang saat ini, sedangkan panen belum tiba. Maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang, dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya, bank syariah akan menerapkan presentasi keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. D. Rukun dan syarat salam. Salam memiliki 2 rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Orang yang berakad atau Adapun perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Hal ini dijelaskan Fatih Ad-Durrani sebagai yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu 1. Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang. 2. Harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur, maka jual belinya batal karena tidak tercapai tujuan jual beli salam, yaitu untuk membantu produsen. 3. Menurut Hanafiyah, harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad dan menjamin ini bertanggung jawab membayar ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar Ibnu Huzail, pakar fikih Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang karena adanya jaminan akan menunda pembayaran yang harus dibayarkan tunai ketika akad. E. Ketentuan umum salam. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat
bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebutkan paralel salam. Salam paralel. Dalam teknis perbankan, barang yang dibeli oleh bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimaksudkan sebagai inventory, sehingga bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan atau bridging financing. Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Selanjutnya ada murabahah. Pengertian murabahah adalah jual beli barang yang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank plus margin keuntungan pada waktu yang telah ditetapkan. Dasar hukumnya adalah 1. Al-Quran. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah, Quran surat 275. Yang kedua, hadis dari Suhaib al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, 3 hal yaitu ada jual beli secara tangguh, muqadarah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Satu, jual beli istisna menyerupai jual beli salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan cara beberapa kali atau termin. Pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dasar hukum. Karena istisna merupakan akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada istisna. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istihsan karena alasan berikut. 1. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. 2. Dalam syariah dimungkinkan ada penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama. 3. Istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah.
Hal ini menjadikan istihna sebagai kasus ijma atau konsensus secara umum. C. Operasional istihna. Syarat umum istihna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya, pembiayaan istihna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Rukun istihna. Bagaimana akad jual beli, istihna juga memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun istihna adalah 1. Orang yang berakad atau mustahni, pembelian atau sani. 2. Objek yang diakadkan atau masnu atau barang. 3. Syigat atau ijab kabul.